artinya bersenang-senang. Silakan dicatat, tamattu itu bersenang-senang. Karena dia mengambil haji tamattu bersenang-senang, maka konsekuensinya orang yang berhaji tamattu ini dia wajib membayar dam dengan menyembelih seekor kambing. Dia wajib membayar dam dengan menyembelih seekor kambing. Kalau tidak mampu menyembelih seekor kambing, dia wajib berpuasa 10 hari. Dengan cara pelaksanaannya 3 hari selama di Mekah, selama di musim haji di Mekah itu 3 hari di sana. Wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari setelah kembali ke tanah air. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari sebagai penyempurna ibadah haji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, yang memilih haji tamattu. Karena dia tidak sanggup membayar dam dengan menyembelih seekor kambing. Seekor kambing itu sekitar 100 dolar lebih. Ya, lalu dia memilih gantinya apa tadi? Puasa 10 hari. Dengan cara pelaksanaannya 3 hari di Mekah dan 7 hari setelah kembali ke tanah air. Kalau dia mengambil haji tamattu, ulangi, ada berapa macam bentuk haji tadi? 3. Pertama, haji ifrad. Yang kedua, haji qiran. Yang ketiga, haji tamattu. Haji tamattu ini adalah berumroh dulu baru berhaji. Paham? Ini teori. Nanti prakteknya kita bikin apa namanya, haji-hajian. Nanti kita buat Ka'bah-Ka'bahan, miniatur Ka'bah. Nanti kita berputar di situ bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, bagaimana ukuf di padang Arafah, bagaimana melempar jumroh. Ya, nanti kita buat itu semua visualisasinya. Sekarang kalian catat dulu teorinya. Tadi rukun haji pertama apa? Ihram. Berihram. Berihram itu dari mana? Dari mikot. Dari mikot. Mikot itu artinya apa? Mikot adalah batas. Batas. Mikot ada berapa macam? Ada 2. Pintar, ada 2. Pertama mikot apa? Makani. Artinya apa? Batas tempat. Yang kedua mikot zamani, batas waktu. Jadi waktu berhaji itu 3 bulan. Al-hajju ashhurum ma'lumat, itu 3 bulan. Dari bulan apa saja tadi? Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Jadi kalian sudah boleh berangkat di bulan Syawal ke sana untuk niat haji. Setelah sampai di sana, awali dulu umroh. Berumroh dulu. Ya. Amalan umroh itu adalah tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Habis itu kalian nanti menunggu bulan-bulan hajinya. Yang intinya tanggal berapa? Tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah, yang nanti saya jelaskan kepada kalian. Jadi rukun haji pertama adalah ihram. Yang kedua adalah ukuf. Ukuf di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Haji itu rukun yang keduanya adalah ukuf di padang Arafah. Makanya disunnahkan kita puasa tanggal 9 Zulhijjah di saat umat Islam yang haji di sana sedang ukuf di padang Arafah. Kata Nabi, al-hajjul Arafah. Haji itu adalah ukuf di padang Arafah. Kemudian rukun haji yang ketiga, tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah tawaf haji, yaitu dengan amalannya tawaf dan sa'i. Ya, tawaf ifadah atau tawaf haji. Amalannya itu dia tawaf 7 putaran di Ka'bah, yang diawali dari Hajarul Aswad dan berakhir di Hajar Aswad.
Nanti kita buat Ka'bah-Ka'bahan, kita praktek. Kemudian setelah itu dia sa'i. Sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 kali. 7 kali itu bukan pipik, tapi 7 kali berjalan saja dari Bukit Sofa ke Marwah itu sudah hitung 1. Kemudian dari Marwah ke Bukit Sofa 2. Dari Sofa ke Marwah lagi 3. Jadi startnya dari Sofa, nanti endingnya di Marwah 7 kali. Itu rukun. Arti rukun apa? Sesuatu yang mesti dilakukan. Kalau tidak batal. Baru rukun haji yang berikutnya apa? Tahallul. Tahallul. Tahallul itu adalah mencukur atau menggunting rambut. Ya, laki perempuan sama. Menggunting rambut. Tahallul. Minimal 3 helai rambut yang digunting, dicukur. Kalau laki-laki sangat dianjurkan, disunnahkan botak. Karena Rasulullah pernah mendoakan orang yang botak. Kata Nabi apa? Rahimahullahul muhallikin. 3 kali. Rahimahullahul muhallikin. Rahimahullahul muhallikin. Semoga Allah merahmati orang yang gundul. Semoga Allah merahmati orang yang botak. Semoga Allah merahmati orang yang habis rambutnya. Gundul, botak, habis rambutnya. Kalau yang memendekkan saja, didoakan Nabi sekali. Wal muqassiri. Dan semoga Allah juga merahmati orang yang memendekkan saja. Dipendekkan aja gitu, nggak botak. Kayak saya ini kan dipendekin. Tapi kalau dihabisin semua, dicukur, dibotak, itu dapat 3 doa dari Nabi. Allah rahmati orang yang botak itu. Dihabisi semuanya. Tahallul itu rukun dari haji. Dan yang terakhir adalah tertib. Tertib itu artinya berurutan. Jadi kalau amalan haji itu anak-anak, amalan haji tanggal 8 Zulhijjah itu dari rumah masing-masing di Mekah, dari hotel masing-masing, dari apartemen masing-masing, orang sudah berpakaian ihram dengan niat labbaik Allahumma hajjan. Apa? Labbaik Allahumma hajjan. Tanggal 8 Zulhijjah, seluruh orang yang pergi haji itu di Mekah, dari hotel masing-masing, dari rumah masing-masing, dari apartemen masing-masing, sudah dalam keadaan berihram dengan niat labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, inilah kami datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Lalu mereka tanggal 8 Zulhijjah itu semuanya berangkat ke Mina. Berangkat ke Mina. Di Mina itu bermalam 1 malam, tanggal 8 sampai tanggal 9 pagi. 1 malam bermalam di sana di Mina. Di Mina itu 5 waktu penuh orang sudah tiba di sana. Jadi sebelum zuhur dari Mekah orang pergi ke Mina itu tiba di sana usahakan sebelum zuhur. Sebab jarak Mekah dengan Mina itu kurang lebih sekitar 15 km saja. Di sana mabit, bermalam 1 malam. Dan melaksanakan sholat di sana, sholat di qashar saja. Yang 4 rakaat di qashar jadi 2 tanpa jamak. Di waktunya masing-masing. Jadi sholat zuhur dikerjakan 2 rakaat di waktunya, enggak 4 rakaat, tidak dijamak. Kemudian masuk asar, sholat asar lagi 2 rakaat. Masuk maghrib, sholat 3 rakaat, tidak boleh di qashar, jadi 1,5. Kemudian masuk waktu isya, sholat lagi isya berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian masuk subuh, sholat lagi subuh 2 rakaat, nggak boleh 1, nggak bisa di qashar. Kemudian habis sholat subuh, terbit matahari,
jamaah berangkat menuju ke Arafah. Ngapain? Wukuf. Wukuf artinya berdiam, di karantina, gak boleh kemana-mana. Di sana jamaah haji itu sudah harus tiba di sana selambat-lambatnya waktu zuhur, karena batas wukuf itu dari zuhur sampai maghrib. Ngapain di sana? Ya ibadah, sholat, berzikir, berdoa, minta ampun. Dan itulah puncak haji wukuf di padang Arafah, Al-Hajjul Arafah. Orang yang dalam keadaan sakit pun didorong ke sana, di dalam ambulan dibawa ke sana, wajib. Kalau tidak mampir ke padang Arafah, tidak sah hajinya, karena itu rukun. Jadi orang sakit pun dibawa ke sana. Kalau sudah niatnya haji, paham? Terbayang tidak kira-kira di mana padang Arafah itu? Ada yang terbayang padang mahsyar ya? Padang Arafah itu padang yang luas sekali. Berjuta-juta umat Islam berkumpul di tempat ini. Allahu Akbar. Semua serba putih, tidak ada yang hitam, putih semua. Yang laki-laki, kecuali yang perempuan boleh pakai baju apa saja, tapi yang laki-laki semua pakai pakaian putih yang tidak berjahit. Itu namanya pakaian ihram. Hanya 2 helai saja. 1 helai buat dari pusar ke bawah, 1 helai dari pusar ke atas. Mau dingin, mau panas, pokoknya itu dipakai. Gak boleh pakai CD, gak boleh. Apa CD? Ya, video. Ya, gak boleh pakai kaos kutang, jadi bugil. Ya, hanya 2 helai itu. Hanya 1 lembar buat pakaian ke bawah, 1 helai pakaian ke atas. Kalau ada kedapatan pakai celana dalam laki-laki, itu didam, bayar dam. Ya, yaitu menyembelih seekor kambing, $100. Kecuali dia ada penyakit yang harus dia pakai pampers. Wajibkan dia pampers, misalnya penyakit beser atau apa itu. Ya, itu namanya uzur syar'i. Kalau tidak uzur, tidak boleh. Wukuf itu adalah rukun. Tanggal 9 Zulhijjah itu, makanya kita puasa, ya kan? Kemudian habis wukuf di padang Arafah sampai maghrib, itu habis. Biasanya kalau Nabi tidak sholat maghrib di Arafah, Nabi dan sahabat berangkat ke Musdalifah. Malam 10 Zulhijjah mabit di Musdalifah. Betul? Mabit di Musdalifah 1 malam penuh sampai subuh. Di sana jamaah berzikir. Rasulullah dulu di Musdalifah melakukan sholat maghrib dan isya jamak qasar takhir. Rasul begitu azan maghrib tidak sholat di Arafah, tapi sholatnya di mana? Musdalifah. Habis azan Bilal langsung berangkat ke Musdalifah. Rasulullah dan para sahabat melaksanakan sholat jamak qasar takhir di Musdalifah. Sana berzikir, ibadah, berdoa, dan sekaligus di sana dianjurkan mengambil batu kerikil untuk melempar jumrah. Begitu habis sholat subuh, terbit matahari, tanggal 10 Zulhijjah, jamaah berangkat menuju ke Mina untuk melempar Jumratul Aqabah. Melempar Jumratul Aqabah 7 batu lemparan, melempar setan. Di sini ada setan nggak? Ada. Banyak. Mana setannya? Kok nunjuk-nunjuk? Ya. Kalau di sana setan dilemparin. Cuma kadang-kadang setannya bilang apa? Sesama setan jangan saling lempar-lemparan. Ya. Tanggal 10 Zulhijjah itu melempar Jumratul Aqabah, 1 tiang dilempar.
Kemudian begitu selesai melempar Jumratul Aqabah itu, jamaah langsung menyembelih hewan kalau bisa. Lalu setelah itu bercukur rambut, menggunting rambut. Itu namanya kalau sudah menggunting rambut, dia sudah melakukan tahallul awal. Apa namanya? Tahallul awal. Tahallul awal. Tahallul awal itu kalau bagi laki-laki sudah boleh melepas pakaian ihram. Kalau tadi kan cuma 2 helai. Kalau sudah tahallul dia menggunting rambut, tahallul awal itu dia boleh mengganti pakaian. Pakaian begini udah boleh bebas. Pakai celana udah boleh. Cuma satu pantangannya, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Belum boleh. Karena baru tahallul awal. Kalau habis itu dia berangkat ke Mekah, melakukan tawaful ifadah, tawaf 7 putaran di Ka'bah, kemudian sa'i. Berarti kalau sudah melakukan ini, dia sudah melakukan yang namanya tahallul sani, tahallul kubra. Catat itu. Tahallul sani atau tahallul kubra, dan tidak perlu lagi menggunting rambut. Kalau di Mina selepas melempar Jumratul Aqabah dia sudah menggunting rambut, ketika pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf dan sa'i, tidak perlu lagi digunting rambutnya. Ya? Paham? Nah, jadi itu namanya sudah tahallul kubra. Kalau sudah tahallul kubra itu tidak ada lagi pantangan-pantangan haji. Sudah semuanya bebas. Sudah boleh pakai pakaian yang bebas, sudah boleh pakai minyak wangi, sudah boleh berhubungan suami istri. Tinggal melaksanakan wajib-wajib haji. Insyaallah besok kita lanjutkan kajian kita tentang apa-apa saja wajib-wajib haji. Hari ini kita berhenti dulu sampai di rukun-rukun haji, ya? Ya. Besok? Mau nanya. Iya. Itu kan kalau kita kalau lagi di haji gimana, Ustaz? Iya. Itu pas lanjut ibadah. Kalau orang datang bulan, ya, datang bulan menstruasi, ukuf itu boleh. Ukuf boleh. Ya. Kemudian mabit di Mina boleh. Yang tidak boleh dia tawaf dan sa'i. Tawaf, tidak boleh dia tawaf. Ya. Sampai dia nanti suci. Nanti kita bahas itu. Ada nanti penjelasan itu. Sementara kita cukupkan dulu materi di rukun-rukun haji, ya. Besok kita lanjutkan wajib-wajib haji, kemudian sunnah-sunnah haji, lalu apa? Larangan-larangan haji, ya. Nanti kita semuanya kita bahas supaya kalian paham apa itu haji. Jelas? Baik. Sementara demikian dulu pengajian kita, kajian kita seputar haji dan umrah. Mudah-mudahan ini kalian bisa pahami, dan nanti kita akan praktek. Kita buat nanti miniatur haji, miniatur Ka'bah, ya, replika Ka'bah. Nanti kita melakukan tawaf di situ supaya kalian lebih paham. Karena sekarang kita teori, ya. Nah, insyaallah berapa hari ini kita teori, habis itu praktek. Baik, ya. Sekarang kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.